Sebelum memulai pelajaran, silakan dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Saya periksa kehadiran dulu ya. Di kelas ini apa ada yang nggak hadir hari ini? Tidak ada semua. Nihil ya. Nah, langsung saja untuk pertemuan hari ini kita membahas terkait tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Silakan dibuka LKS-nya halaman 45. Silakan lihat di sini ada PPT tentang perkembangan dakwah Nabi Muhammad periode Madinah. Nah, kan dakwah Nabi Muhammad, tahu kan Nabi Muhammad itu siapa? Ya. Siapa yo? Rasulullah ya, Rasulullah kita periode Madinah, kan ada periode Mekah, ada periode Madinah. Di sini kita hari ini membahas tentang yang periode Madinah. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Apa faktor-faktor tersebut? Nah, yang pertama, Nabi Muhammad tiba di kota Yathrib pada tanggal 16 Rabiul Awal bertepatan dengan 2 Juli 622 Masehi. Yang kedua, sebelum memasuki kota Yathrib, beliau singgah di desa Quba selama 4 hari dan mendirikan masjid di atas tanah milik Kulsum bin Hamdan, keturunan keluarga Bani Amr bin Auf dari golongan Aus, yang sekarang masjid itu dikenal dengan Masjid Quba dalam Al-Quran, disebut juga Masjid Taqwa, dan merupakan masjid pertama yang didirikan Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad memasuki kota Yathrib, maka kota Yathrib diubah namanya dengan Al-Madinah Al-Munawwarah, artinya kota yang bercahaya atau lebih dikenal dengan sebutan Madinah. Nah, jadi faktor penyebab hijrahnya Nabi ke Madinah itu kan tiba di Yathrib itu pada tanggal 16 Rabiul Awal. Sebelum ke kota Yathrib tersebut, Nabi Muhammad itu singgah di desa Quba selama 4 hari. Nah, di sana itu beliau mendirikan masjid di atas tanah milik Kulsum tersebut, yang sekarang diubah namanya yang menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu pada tahun ke-12 sesudah kenabian Muhammad, dibuatlah perjanjian yang terkenal dengan sebutan perjanjian wanita atau perjanjian Aqabah pertama. Perjanjian itu disebut perjanjian wanita karena dalam perjanjian itu ikut hadir seorang wanita bernama Afra bin Abid ibnu Sa'ubah. Nah, jadi dinamakan perjanjian wanita itu karena ada yang ikut seorang wanita yang bernama Afra binti Abid ibnu Sa'ubah. Lalu apa isi perjanjian Aqabah pertama tersebut? Nah, ini isi perjanjian Aqabah pertamanya. Ya, yang pertama, kami tidak akan mempersekutukan Allah. Jadi isi perjanjiannya itu tidak akan lagi untuk mempersekutukan Allah ya. Terus yang kedua, tidak akan mencuri. Terus yang ketiga, tidak akan berzina. Yang keempat, kami tidak akan membunuh anak-anak kami. Dan yang kelima, kami tidak akan memfitnah dan menghasut. Yang keenam, kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Nah, jadi isi perjanjian Aqabah pertama ini itu adalah tentang yang dilarang-larang itu ya, kan dilarang untuk mempersekutukan Allah, dilarang untuk mencuri. Itu isi perjanjian yang Aqabah pertama. Nah, pada tahun ke-13, tadi kan pada tahun ke-12, sekarang pada tahun yang ke-13 masa kenabian Muhammad, 73 orang dari penduduk Madinah itu berkunjung ke Mekah untuk menemuinya dan meminta Nabi Muhammad agar bersedia pindah ke Madinah. Rasulullah setuju. Kemudian dibuat
perjanjian yang dikenal dengan perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, kan ini yang ke-13, ada 73 orang yang berkunjung ke Mekah. Itu 73 orang itu dari penduduk Madinah. Nah, beliau disuruh agar bersedia pindah ke Madinah gitu. Nah, lalu Nabi Muhammad Rasulullah itu beliau membuat perjanjian lagi yang disebut perjanjian Aqabah yang kedua. Tadi kan isi perjanjian Aqabah yang pertama, sekarang membuat lagi perjanjian Aqabah yang kedua. Nah, lalu dalam perjanjian ini Rasulullah didampingi oleh Abbas, paman beliau yang belum masuk Islam. Abbas berpesan agar suku Aus dan Khazraj dapat menjaga keselamatan Rasulullah. Mereka kemudian berjanji akan membela Rasulullah, mendukung segala dakwah dan menjaga keselamatan Rasulullah dari serangan musuh. Nah, baiat Aqabah kedua ini merupakan titik awal perkembangan Islam sekaligus dakwah Rasulullah sehingga Islam dapat tersebar di seluruh penjuru negeri. Ini yang perjanjian Aqabah kedua itu isinya itu mereka itu harus membela Rasulullah, mendukung segala dakwah dan menjaga keselamatan Rasulullah. Ya. Lalu ada faktor yang menyebabkan penduduk Madinah mudah menerima agama Islam. Yang pertama, faktornya bangsa Arab Yathrib telah lebih dulu memahami agama-agama ketuhanan karena mereka sering mendengar tentang Allah, wahyu, alam kubur, hari berbangkit, surga dan neraka dan lain-lain. Nah, yang kedua, sering terjadi peperangan di antara penduduk Yathrib menyebabkan hubungan antar masyarakat kurang harmonis. Nah, yang ketiga, penduduk Yathrib memerlukan seorang pemimpin yang mampu mempersatukan suku-suku yang saling bermusuhan. Nah, jadi faktor yang menyebabkan penduduk Madinah itu mudah menerima agama Islam karena beberapa faktor tadi itu. Karena bangsa Arab Yathrib itu lebih dulu memahami agama-agama ketuhanan, ya. Sudah sering mendengar tentang Allah, tentang wahyu, itu sudah sering didengar oleh bangsa Arab Yathrib. Lalu sering terjadi peperangan juga yang menyebabkan antar masyarakat itu harmonis. Jadi penduduk Yathrib itu membutuhkan seorang pemimpin untuk mempersatukan suku-suku yang tadinya itu saling bermusuhan gitu. Lalu substansi dan strategi dakwah Rasulullah pada periode Madinah. Nah, di Madinah sebelum kedatangan agama Islam antara suku Aus dan Khazraj selalu terjadi perselisihan, bahkan tidak jarang terjadi pertumpahan darah. Hal ini dipicu oleh adanya pihak ketiga, yakni Yahudi. Kedatangan Rasulullah memberikan dampak yang sangat positif pada kedua suku tersebut. Kedua suku tersebut banyak yang memeluk agama Islam sehingga semuanya telah terikat dalam satu ikatan keimanan. Nah, jadi di sini di Madinah sebelum kedatangan agama Islam itu terjadi perselisihan, ya, yang sering terjadi pertumpahan darah. Nah, setelah itu kedatangan Rasulullah memberikan dampak yang positif. Banyak yang memeluk agama Islam. Lalu dengan memeluk Islam ini, Nabi telah memberikan penerangan kepada masyarakat Madinah bahwa Islam adalah agama yang menentang diskriminasi dan cinta pada perdamaian. Lalu kebijakan pemerintahan Rasulullah pada periode Islam di Madinah. Kebijakan ini seiring dengan hijrah Nabi ke Madinah, perkembangan Islam dan peradaban mengalami kemajuan. Nah, kesuksesan Nabi dalam mengembangkan Islam dan peradaban di Madinah itu meliputi yang pertama, mempersaudarakan antara Muhajirin dengan Ansor. Yang kedua, meletakkan dasar-dasar politik dan tatanan sosial masyarakat. Nabi juga mempersatukan antara golongan Yahudi dari Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Jadi kebijakan pemerintah pada periode Islam di Madinah ini mengalami
di dalam mengembangkan Islam. Jadi banyak yang mengalami keharmonisan gitu loh, mempersaudarakan. Nah ini salah satunya, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor. Lalu terhadap golongan Yahudi, Nabi mempersatukan sesuatu perjanjian yang melindungi hak-hak asasi manusia yang dikenal dengan Piagam Madinah. Nah, adapun di antaranya Piagam Perjanjian Madinah itu adalah kaum Yahudi bersama kaum Muslimin wajib turut serta dalam peperangan. B. Kaum Yahudi dari Bani Auf diperlakukan sama seperti kaum Muslimin. Yang C. Kaum Yahudi tetap dengan agama Yahudi mereka, dan demikian pula dengan kaum Muslimin. Jadi yang Yahudi tetap Yahudi, yang Muslimin ya tetap Muslimin. Gitu. Jadi tidak membeda-bedakan, semuanya sama dengan keyakinan masing-masing. Terus yang B, semua kaum Yahudi dari semua suku dan kabilah di Madinah diperlakukan sama dengan kaum Yahudi Bani Auf. Yang E, kaum Yahudi dan Muslimin harus saling tolong-menolong dalam memerangi atau menghadapi musuh. Yang F, kaum Yahudi dan Muslimin harus senantiasa saling berbuat kebajikan dan saling mengingatkan ketika terjadi penganiayaan atau kezaliman. G, kota Madinah dipertahankan bersama dari serangan pihak luar. Yang H, semua penduduk Madinah dijamin keselamatannya kecuali bagi yang berbuat jahat. Nah, jadi isi Piagam Madinah tersebut itu harus saling tolong-menolong antara kaum Yahudi dan kaum Muslimin. Lalu di Madinah tadi kesuksesan Rasulullah ya, yang ketiga di Madinah Rasulullah itu mendirikan masjid. Lalu yang keempat menciptakan kesejahteraan umum. Yang kelima mengembangkan pendidikan dan dakwah. Jadi mengalami pengembangan pesat ketika dakwah Rasulullah di dunia tersebut. Nah, faktor pendorong berkembangnya pendidikan di zaman Rasulullah adalah A. Penyebaran agama Islam membutuhkan orang-orang yang pandai membaca dan menulis. Yang B. Islam menyebarkan berbagai ajaran seperti sejarah, hukum, politik, ekonomi, dan sosial kemasyarakatan. Yang C. Ayat-ayat Quran banyak yang menerangkan keharusan umat manusia berpikir tentang alam semesta. Nah, ini tadi yang merupakan faktor pendorong berkembangnya pendidikan di zaman Rasulullah ya. Lalu ada beberapa rahasia kesuksesan Nabi dalam dakwahnya itu dapat dilihat dari ada faktor internal. Yang pertama ya, itu faktor internalnya adalah dalam mengembangkan tugas kerasulannya senantiasa mendapat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepribadian Nabi Muhammad dalam mengembangkan ajaran Islam. Yang ketiga, kepemimpinan Nabi Muhammad. Yang keempat, ketinggian akhlak dan kepribadian Nabi Muhammad. Nah, kesuksesannya itu Rasulullah mengembangkan kerasulannya itu selalu ada bimbingan dari Allah, dan ketinggian akhlak kepribadian Nabi Muhammad itu yang mulia. Itu dibalik kesuksesannya juga. Nah, lalu ada faktor eksternalnya. Tadi yang internal, sekarang yang eksternal. Nah, faktor eksternal yang pertama, Nabi Muhammad telah menyiapkan tenaga-tenaga dakwah yang kuat dan tangguh. Yang kedua, kesungguhan para sahabat dalam memperjuangkan wahyu tersebut, dan mereka membela mati-matian yang menghadapi bahaya. Nah, faktor eksternalnya itu ini Nabi Muhammad itu menyiapkan tenaganya demi umat Islam itu, dakwahnya itu sekuat-kuatnya dan tangguh. Dan di balik itu ada para sahabatnya yang selalu mendorong Nabi Muhammad, yang selalu memperjuangkan juga wahyu agar Nabi Muhammad itu dapat berkembang gitu, dan membela mati-matian bila menghadapi bahaya. Nah, para ahli sejarah Islam mengemukakan tentang sejarah peperangan di masa Nabi Muhammad dan membaginya
kali peperangan. Itu yang pertama, yang peperangan yang langsung diikuti oleh Nabi, namanya Ghazwah. Yang kedua ada peperangan Syariah. Nah, peperangan Syariah ini peperangan di masa Rasulullah dan tidak diikuti Rasulullah. Karenanya untuk memimpinnya diwakili kepada sahabatnya. Peperangan Syariah ini dilakukan sebanyak 28 kali. Jadi yang Ghazwah tadi yang diikuti oleh Rasulullah langsung sebanyak 27 kali, 27 kali peperangan. Dan yang kedua itu ada peperangan Syariah. Nah, ini di masa Rasulullah tapi tidak diikuti oleh Rasulullah karena yang memimpinnya itu sudah diwakili oleh sahabatnya. Nah, yang Syariah ini sudah dilakukan sebanyak 28 kali. Lalu keberhasilan Rasulullah dalam perang Badar. Dampak dari perang Badar ini mempercepat pertumbuhan dan perkembangan Islam, dan secara umum dampak tersebut adalah menambah harum nama umat Islam di mata bangsa Arab, sehingga banyak di antara mereka yang dengan sukarela masuk agama Islam. Yang B, umat Islam merasa yakin dan percaya akan kebenaran agama Islam dan perjanjian dan janji-janji Allah. Nah, karena itu mereka selalu siap menghadapi serangan musuh demi membela kebenaran ajaran Islam. Dan yang C, itu kekalahan pasukan kafir Quraisy yang besar jumlahnya menyebabkan mereka semakin gentar dan khawatir apabila berhadapan dengan pasukan Islam. Ini keberhasilan Rasulullah dalam perang Badar, ya. Menambah harum umat Islam, itu yang tadi yang pertama. Terus umat Islam merasa yakin dan percaya akan kebenaran agama Islam. Lalu sudah sekian, terima kasih. Tadi penjelasan mengenai tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah, ya. Nah, selanjutnya sudah paham semua, ya? Ya, selanjutnya langsung saja saya kasih tugas buat minggu depan. Kalian bisa mencari di internet maupun di buku-buku. Kalian bisa mencari tentang strategi dan substansi dakwah Rasulullah periode Madinah dan membuat paparan tentang isi perjanjian Hudaybiyah di lembar folio. Jadi kalian mencari tentang strategi dan substansi dakwah Rasulullah periode Madinah tadi dan paparan tentang isi perjanjian Hudaybiyah itu kalian tulis di lembar folio, lalu minggu depan kalian presentasikan satu persatu, itu ya. Sudah, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.